Di studi mengenai dampak program JKN terhadap permintaan dan kesadaran masyarakat mengenai asuransi kesehatan, yang pertama adalah ingin mengetahui dampak program JKN tersebut terhadap masyarakat yang sudah memiliki asuransi kesehatan komersial. Ternyata bagi masyarakat yang sudah memiliki asuransi kesehatan komersial, dengan adanya JKN, mereka itu termotivasi untuk mengikuti dan mensukseskan program pemerintah, dan mereka ingin mengikutinya pada awal tahun 2015 dan 2016. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan asuransi kesehatan, terutama yang komersial, adalah pendapatan itu berpengaruh positif. Jadi ketika pendapatan seseorang itu meningkat 1 juta, maka probabilitas seseorang untuk mengikuti asuransi kesehatan itu akan meningkat sebesar 18%. Tetapi umur itu malah berpengaruh negatif, karena pola masyarakat di Indonesia adalah bahwa asuransi kesehatan itu bukan merupakan investasi dalam jangka panjang, tetapi investasi mereka adalah anak. Jadi ketika mereka itu sudah tua dalam kondisi sakit, anak yang diharapkan untuk membiayai asuransi kesehatannya. Kemudian pada tahun yang kedua, mencoba mengukur willingness to pay atau kemauan membayar dari masyarakat terhadap program JKN. Ternyata WTP mereka itu adalah di bawah dari premi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mengapa mereka beranggapan seperti itu? Karena mereka beranggapan bahwa program JKN itu merupakan program kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dalam bidang kesehatan. Sehingga kalau bisa, pembayarannya adalah gratis. Kemudian selain itu, faktor pendapatan itu juga berpengaruh terhadap WTP. Semakin tinggi pendapatan, artinya ketika pendapatan seseorang tersebut meningkat sebesar 1 juta, maka WTP yang mereka bayarkan itu juga semakin tinggi. Selain itu, variabel yang kedua adalah tingkat pendidikan. Seseorang semakin tingkat pendidikannya itu semakin tinggi, maka willingness to pay untuk pembayaran premi terhadap asuransi kesehatan dalam program JKN itu juga akan semakin meningkat. Salah satu kelemahan atau temuan dalam penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari responden yang kami teliti, ternyata hampir 14,5% itu adalah respondennya tidak mengetahui sama sekali mengenai program JKN. Kemudian ada beberapa responden yang mengetahui program JKN dan mereka belum tertarik terhadap program JKN karena berdasarkan pembicaraan dengan tetangga, pembicaraan dengan teman, pembicaraan dengan keluarga yang informasinya itu bisa ditambah dan dikurangi. Sehingga mereka akan takut terlebih dahulu. Kemudian sosialisasinya kenapa sangat kurang? Karena bisa diketahui bahwa dari televisi, dari media massa bisa dilihat frekuensi untuk ini program JKN, ini Anda harus mendaftarkan sebagai peserta itu sangat jarang ditemuin. Bahkan untuk di bank-bank milik pemerintah yang merupakan mitra untuk pembayaran, itu di sana hanya ada informasi bahwa silahkan pembayaran di sini setiap tanggal 10 dan lain sebagainya, tetapi tidak ada prosedur harus membawa persyaratan apa ke kantor BPJS. Yang menurut saya sosialisasi itu bisa didapatkan dari yang paling bawah. Artinya ketika masyarakat ada di tempat-tempat publik yang bagus, kemudian tempat-tempat publik yang banyak ditemuin masyarakat, itu harusnya mereka mengadakan sosialisasi di sana, baik dalam pemasangan leaflet, baik membuka open table dan lain sebagainya. Jadi itu yang ada di dalam masyarakat karena sangat kurang sosialisasi. Kemudian masyarakat itu kadang masih merasa kurang puas terhadap layanan di JKN, hampir 42%, karena mereka menganggap bahwa pelayanan di JKN itu adalah panjang, kemudian prosedurnya juga terbelit-belit. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu di puskesmas, kemudian di klinik kesehatan, itu yang harus bagus pelayanannya, sehingga masyarakat tidak akan lari ke rumah sakit dan menjadikan rumah sakit itu sebagai puskesmas raksasa. Kalau adanya
standarisasi pelayanan di puskesmas, kemudian penilaian antar puskesmas, antar klinik kesehatan, maka itu akan membuat masing-masing puskesmas dan fasilitas kesehatan untuk memperbaiki pelayanannya sehingga tidak banyak masyarakat yang ke rumah sakit atau bahkan banyak kegiatannya lebih ke preventif. Jadi bukan untuk pengobatan tetapi preventif, pencegahan.